Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penyusunan laporan keuangan bank syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Aprilia Dwi-Arista, selanjutnya Amelia Dulestari, Aisyah Wahyu Ramadhaniyati, Vena Marisia, Pramudita Putri, dan Pungki Maulidia. Dalam bab penyusunan laporan keuangan bank syariah, kita akan membahas 3 materi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua komponen laporan keuangan bank syariah, yang ketiga contoh laporan keuangan bank syariah. Pendahuluan. Pengertian laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan perbankan syariah menurut PSAK nomor 101 atau 101 merupakan laporan keuangan yang menyajikan bank syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Tujuan dari laporan keuangan bank syariah adalah yang pertama, menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu bank syariah. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan pada prinsip syariah. Yang ketiga, informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang keempat, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank syariah. Yang kelima, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer. Yang terakhir, informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial bank syariah. Laporan keuangan bank syariah mencerminkan 3 komponen, yaitu yang pertama, laporan keuangan yang mencerminkan aspek bisnis, yang kedua, laporan keuangan yang mencerminkan aspek sosial, yang ketiga, laporan keuangan yang mencerminkan kekasan transaksi suatu entitas syariah. Asumsi dasar. Yang pertama, kelangsungan usaha atau going concern. Dasar yang berbeda dapat digunakan jika ada pembatasan kelangsungan usaha. Yang kedua, ingin melikuidasi perusahaan atau mengurangi secara material skala usahanya. Dalam pengakuan pendapatan, hanya pendapatan atas aktiva produktif yang performing. Untuk yang non-performing, pendapatan diakui di jurnal pembalik. Untuk dasar akrual, pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Rangka dasar penyusunan laporan keuangan bank syariah. Yang pertama, paradigma transaksi syariah. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki nilai akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Yang kedua, asas transaksi syariah. Yang pertama, prinsip kesaudaraan, ukhuwah. Yang kedua, prinsip keadilan adalah. Yang ketiga, prinsip kemaslahatan, maslahah. 4, prinsip keseimbangan, tawazun. Yang kelima, prinsip universalisme, syumuliyah. Yang ketiga, karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik, thayyib. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, kezaliman, masyir, gahar, dan haram, dan lain-lain. Pemakaian laporan keuangan. Pertama,
investor, yang kedua pemberi dana qard, yang ketiga pemilik dana syirkah temporer, yang keempat pemilik dana titipan, yang kelima pembayaran dan penerimaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang keenam pengawas syariah, yang ketujuh karyawan, yang kedelapan pemasok dan mitra, yang kesembilan pemerintah serta lembaga-lembaganya. Komponen laporan keuangan bank syariah. Komponen laporan keuangan bank syariah terdapat dua. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang empat laporan perubahan ekuitas, lima catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Yang pertama, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Yang kedua, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang ketiga, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Neraca. Neraca pada bank syariah sama dengan bank konvensional, kecuali pada sisi pasifa ditambah investasi tidak terikat atau dana syirkah temporer, yang berdiri sendiri atau bukan unsur kewajiban atau modal. Investasi tidak terikat atau dana syirkah temporer adalah dana yang diterima bank dengan kriteria aktiva sama dengan pasifa ditambah dana syirkah temporer. Laporan laba rugi. Beberapa unsur laporan laba rugi yang ada dalam laporan laba dan rugi bank syariah yaitu: yang pertama, pendapatan operasi utama. Yang kedua, hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Yang ketiga, pendapatan operasi lainnya. Dan yang terakhir, beban-beban. Namun, ada tambahan alokasi keuntungan atau kerugian kepada pemilik investasi tidak terikat. Hak pihak ketiga atas bagi hasil untuk pemilik dana investasi tidak terikat dan tidak dapat diperlakukan sebagai beban atau pendapatan. Laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih bank, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, total penghasilan komprehensif selama satu periode yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali. Kedua, untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Yang ketiga, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah, mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari 1. Laba rugi, 2. Penghasilan komprehensif lain, dan ketiga, transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.
Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana dan penggunaannya selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan antara lain infak, sedekah, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan penerimaan non-halal. Perlakuan akuntansinya, yang pertama, penerimaan dana kebajikan diakui sebagai kewajiban dan diakui sebagai pengurangan kewajiban ketika disalurkan. Dan yang kedua, dana kebajikan disajikan sebagai kewajiban paling liquid. Selanjutnya, contoh laporan keuangan bank syariah. Neraca. Ini bisa kalian lihat laporan posisi keuangan dari PT Bank Syariah Mandiri. Dan selanjutnya ini contoh kedua dari neraca. Laporan posisi keuangan PT Bank Syariah Mandiri Berikut ini adalah contoh laporan laba rugi dari PT Bank Syariah Mandiri. Berikut ini adalah contoh laporan perubahan ekuitas dari PT Bank Syariah Mandiri. Berikut ini adalah contoh laporan perubahan ekuitas dari PT Bank Syariah Mandiri. Berikut laporan arus kas. Berikut laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Berikut laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Berikut adalah contoh laporan keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.